Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen ngajak diskusi untuk persiapan pengadaan P3K Tendik di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Sekolah Rakyat ya tahun 2026 yang sedang berlangsung nih proses rekrutmennya. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman belajar untuk persiapan seleksi kompetensi teknisnya untuk formasi administrasi perkantoran dengan jabatan operator layanan operasional. Video ini adalah video part keempat ya untuk administrasi perkantoran. Jadi aku drilling soal aja. Silahkan teman-teman tonton semua videonya biar nanti teman-teman terbiasa dan aku akan kasih part-part yang lain ya untuk formasi yang lain juga ditunggu aja video-video selanjutnya ya. Bagi teman-teman yang nonton videoku ini sebagai video pertama, salam kenal, selamat datang. Silahkan teman-teman pantau terus website SSCASN BKN ini ya, biar teman-teman tidak ketinggalan informasi udah nyampe mana sih tahap rekrutmennya. Pahami juga terkait dengan edaran lokernya juga ya. Fokus P3K itu belajarnya manajerial, sosial kultural, dan kompetensi teknis. Nah, fokus tuh ke situ dulu. Oke. Nah, video kali ini balik lagi teman-teman, aku akan ingetin terus. Walaupun video ini untuk formasi ini administrasi perkantoran, tapi operator sekolah juga boleh banget nonton karena ini ibaratnya sama-sama administrasi nih. Bedanya yang ini, yang E ini adalah untuk level basic, nah ini untuk level menengah gitu. Jadi kalian teman-teman akan saling berinteraksi nih yang C sama yang E nih. Jadi nggak ada salahnya untuk dipelajari bareng. Nanti bagi teman-teman yang nonton video ini karena kebetulan tes di administrasi perkantoran, ntar tonton juga ya video-videoku yang untuk operator sekolah gitu. Karena ini akan berhubungan banget ya teman-teman ya. Kayak gitu. Yuk kita lanjut aja lah langsung ke latihan soalnya. Kayak biasa teman-teman, aku akan display soalnya. Nanti teman-teman pause aja videonya dan coba kerjakan dulu. Kalau udah tahu jawabannya apa, nanti bisa di play lagi kayak gitu. Nanti kalau ada pertanyaan atau koreksi mungkin di soal jawaban dan pembahasan bisa tuliskan di kolom komentar. Kemarin ada yang ngoreksi ya teman-teman, makasih kayak audioku kadang error nih gitu, kadang ada yang hilang tuh suaranya. Ya nggak masalah, yang penting kan soalnya ke display kayak gitu. Yang penting teman-teman bisa baca sendiri aja. Nggak tahu nih, karena aku mungkin gara-gara aku mau nonstop ya, aku maraton nih kasih bikin video terus kayak gitu ya. Terus ya ada kegagalan device, nggak masalah. Yang penting teman-teman bisa ngelihat soalnya. Kuncinya adalah perbanyak latihan soal. Yuk kita langsung masuk aja ke latihan soalnya. Silahkan teman-teman, soal nomor satu. Dinas Pendidikan meminta data jumlah guru dan tenaga kependidikan yang aktif. Operator harus ngambil data dari mana, teman-teman? Oke, untuk soal yang pertama, jawabannya adalah yang A ya. Database kepegawaian yang telah diperbarui dan diverifikasi oleh sekolah. Lanjut, soal nomor 2. Seorang guru meminta bantuan operator untuk mengetahui jumlah siswa yang belum mengumpulkan formulir kegiatan. Cara yang paling tepat gimana teman-teman untuk melakukan ini? Oke, nomor 2 jawabannya adalah C ya. Membandingkan daftar siswa dengan daftar formulir yang telah diterima sekolah kayak gitu. Lanjut, soal nomor 3. Sebuah lembaga eksternal mengirimkan proposal kerjasama kepada sekolah. Operator bertanggung jawab untuk melakukan apa, teman-teman? Oke, untuk soal yang nomor 3, jawabannya adalah yang D, mencatat, mengarsipkan, dan meneruskan dokumen kepada pihak yang berwenang. Lanjut ya, soal nomor 4, teman-teman. Dalam 6 bulan, sekolah mengadakan 12 rapat internal dan 8 rapat eksternal. Jumlah seluruh rapat yang dijalankan berapa, teman-teman? Cuma ngetes ketelitian aja ya. Nomor 4 jawabannya adalah yang C, 20 rapat telah dilaksanakan selama 1 semester berjalan. Lanjut, soal nomor 5, teman-teman.
Untuk menjaga kerahasiaan data siswa, operator sebaiknya ngapain, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 5, jawabannya adalah yang A. Memberikan akses data hanya kepada pihak yang memiliki wewenang resmi. Oke. Lanjut, soal nomor 6. Sekolah lain meminta salinan surat keputusan lomba yang pernah diselenggarakan bersama. Sebelum memberikan dokumen tersebut, operator perlu ngapain, teman-teman? Oke, soal nomor 6. Jawabannya adalah yang E. Memastikan dokumen dapat dibagikan sesuai ketentuan dan persetujuan. Lanjut, soal nomor 7. Operator diminta menyusun daftar peserta kegiatan yang berasal dari 3 kelas. Kelas A 32 siswa, kelas B 30 siswa, kelas C 28 siswa. Jumlah peserta kegiatan total berapa, teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang C ya. 90 siswa mengikuti kegiatan yang telah direncanakan sekolah. Lanjut soal nomor 8. Ketika menerima telepon dari instansi pemerintah yang meminta konfirmasi data sekolah, operator harus ngapain, teman-teman? Soal nomor 8, jawabannya adalah yang D, memastikan identitas penelpon dan memeriksa data sebelum memberikan jawaban, gitu. Lanjut soal nomor 9. Dalam proses arsip digital, dokumen kerjasama dengan pihak eksternal sebaiknya disimpan titik-titik. Untuk soal yang nomor 9, jawabannya adalah yang B ya. Berdasarkan kategori dan tahun agar mudah ditemukan saat diperlukan kembali. Lanjut soal nomor 10. Kepala sekolah meminta laporan jumlah siswa, guru, dan tenaga kependidikan untuk keperluan akreditasi. Sebagai operator layanan operasional, hasil laporan yang baik harus gimana, teman-teman? Soal nomor 10, jawabannya adalah yang A, akurat, lengkap, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Soal nomor 11. Operator layanan operasional menerima pemberitahuan bahwa ruang rapat akan digunakan 2 unit kerja pada waktu yang sama. Tindakan yang tepat untuk dilakukan apa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang C ya, memeriksa jadwal pemakaian dan melakukan koordinasi penjadwalan ulang dengan pihak terkait. Lanjut, soal nomor 12. Dalam penyusunan laporan bulanan, operator menemukan bahwa jumlah siswa pada laporan berbeda dengan jumlah siswa pada database sekolah. Langkah yang tepat untuk dilakukan apa, teman-teman? Soal nomor 12, jawabannya adalah yang A. Menelusuri sumber perbedaan data sebelum laporan diserahkan kepada pimpinan. Jadi ketemu pimpinan tuh harus bawa data. Oke. Lanjut soal nomor 13 ya. Operator diminta menyusun daftar inventaris ruang laboratorium. Informasi yang paling penting untuk dicantumkan apa, teman-teman? Oke, soal nomor 13 jawabannya adalah yang D, nama barang, jumlah, kondisi, lokasi, dan
nomor inventaris yang dimiliki. Lanjut soal nomor 14. Ketika melakukan legalisasi fotokopi dokumen siswa, operator harus memastikan apa, teman-teman? Oke, nomor 14. Jawabannya adalah yang B ya. Salinan dokumen sesuai dengan dokumen asli yang ditunjukkan pemohon. Lanjut soal nomor 15. Sekolah memiliki persediaan 240 lembar formulir pendaftaran. Pada lembar pada hari pertama digunakan 75 lembar dan hari kedua 65 lembar. Sisa formulir yang tersedia berapa, teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang E ya, 100 lembar intinya. Lanjut, soal nomor 16. Saat mengarsipkan dokumen kepegawaian, operator sebaiknya memisahkan dokumen berdasarkan apanya, teman-teman? Oke, soal nomor 16 jawabannya adalah A ya, kategori pegawai dan jenis dokumen agar pencarian menjadi lebih mudah. Lanjut, soal nomor 17. Operator diminta menyiapkan bahan administrasi untuk pelaporan kepada instansi pemerintah. Dokumen yang sebaiknya digunakan itu apa, teman-teman? Oke, soal nomor 17 jawabannya adalah yang B, data resmi yang telah diverifikasi dan disetujui sesuai prosedur sekolah. Lanjut soal nomor 18. Ketika menerima dokumen digital dari guru melalui email, operator perlu memastikan bahwa untuk soal nomor 18 jawabannya adalah yang E ya. File dapat dibuka lengkap dan sesuai dengan kebutuhan administrasi sekolah. Lanjut soal nomor 19. Dalam pengelolaan alat tulis kantor, tujuan pencatatan penggunaan ATK adalah untuk apa, teman-teman? Soal nomor 19 jawabannya adalah yang D ya. Mengendalikan persediaan dan mengetahui kebutuhan perlengkapan kantor secara berkala. Oke. Lanjut, soal nomor 20. Operator menerima 48 surat masuk selama seminggu. 15 surat berasal dari instansi pemerintah, yang 12 dari sekolah lain. Nah, jumlah dari pihak lainnya berapa, teman-teman? Dari 48, 15 dari instansi pemerintah, 12 dari sekolah lain. Nah, yang dari pihak lainnya gampang ya, jawabannya adalah C, dikurangi aja. 48 dikurangi 15 dikurangi 12. Begitu. Lanjut, soal nomor 21. Register number itu apa, teman-teman? Nomor 21 jawabannya adalah yang D. Nomor pencatatan yang digunakan untuk mengidentifikasi dokumen secara resmi. Lanjut ya, soal nomor 22. Dalam administrasi perkantoran, circulation list artinya apa, teman-teman? Soal nomor 22 jawabannya adalah yang E ya. Daftar pihak yang harus menerima, membaca dan menindaklanjuti dokumen. Berarti orang-orang yang berkepentingan. Lanjut. Soal nomor 23. Record management. Artinya apa?
Oke, untuk soal nomor 23 jawabannya adalah yang C. Pengelolaan arsip dan dokumen sepanjang siklus hidupnya secara sistematis. Lanjut soal nomor 24. Dalam pengelolaan data, istilah data cleansing artinya apa, teman-teman? Data cleansing. Nomor 24 jawabannya adalah yang A. Proses memperbaiki atau menghapus data yang salah, ganda, atau tidak valid. Soal nomor 25. Istilah escalation matrix dalam organisasi berarti apa, teman-teman? Soal nomor 25 jawabannya adalah yang B ya, daftar jalur pelaporan masalah berdasarkan tingkat kewenangan yang dimiliki. Kalau kayak gini tuh ke sini dulu. Ini udah baru ke sini, baru ke sini. Nah, gitu. Lanjut. Dalam administrasi, TAT apa, teman-teman? Turnaround time. Itu apa? Ya, nomor 26 jawabannya adalah A ya. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, proses atau layanan gitu. Lanjut soal nomor 27. Master data dalam sistem administrasi artinya apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 27 jawabannya adalah yang D. Data utama yang menjadi acuan bagi berbagai proses dan transaksi organisasi. Lanjut soal nomor 28. Dalam administrasi perkantoran, istilah reconciliation atau rekonsiliasi artinya apa? Rekonsiliasi. Oke, nomor 28. Jawabannya adalah C. Proses mencocokkan dua sumber data untuk memastikan kesesuaiannya. Barangkali ada perbedaan, gitu kan. Lanjut, soal nomor 29. Istilah exception report dalam administrasi mengacu pada apa, teman-teman? Oke, untuk soal nomor 29, ya, jawabannya adalah apa, teman-teman? Laporan yang mana, teman-teman? Nggak aku kasih warna nih. Ya, yang E, laporan yang menyoroti penyimpangan atau anomali. Nah, anomali itu penyimpangan atau kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Nah, itu adalah yang E pilihannya ya. Lanjut, soal nomor 30. Dalam pengelolaan dokumen elektronik, istilah akses log artinya apa? Soal nomor 30, jawabannya adalah yang A. Catatan yang merekam aktivitas akses pengguna terhadap sistem atau dokumen. Siapa yang akses, kapan diakses, dia ngapain. Nah, itu ketahuan tuh di akses log kayak gitu. Oke, teman-teman, demikian video pada kesempatan kali ini ya untuk teman-teman administrasi perkantoran dan jabatan operator layanan operasional. Ini adalah video part keempat untuk belajar. Bagi teman-teman yang ngelamar untuk posisi operator sekolah, silahkan boleh pelajari ini. Teman-teman yang belajar administrasi perkantoran juga nanti silahkan pelajari tuh yang video-videoku yang operator sekolah ya. Nanti ditunggu aja, aku akan update semuanya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan lanjutan, boleh tuliskan di kolom komentar mungkin. Atau pengen ngomong apa, diskusi boleh di kolom komentar gratis ya. Kayak gitu. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang terbuka untuk kesempatan kerja, teman-teman bisa kirimin aku email atau DM aja sosial mediaku, khususnya TikTok sama LinkedIn gitu ya.
Bilang aja, Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja atau komunitas loker yang ada di WhatsApp yang Kakak kelola. Gimana caranya? Teman-teman boleh join secara gratis. Mau cari kerja, cari magang boleh. Di komunitasku ada puluhan grup WA yang tiap harinya akan ada banyak info loker seluruh Indonesia ya. Sebenarnya lowongan kerja dan lowongan magang. Dan pasti valid karena aku dapat dari teman-teman HRD langsung dari komunitas. Oke, sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.